Sejak beberapa pekan lalu, Pertamina resmi menaikkan harga jual LPG non-subsidi. Meski harga LPG non-subsidi naik, hal tersebut tidak berdampak pada penjualan LPG 3 kg. Penjualan LPG subsidi tetap stabil dan tidak ada peningkatan. Harga jual LPG non-subsidi yang dinaikkan Pertamina pada awal Juli lalu dikhawatirkan konsumen yang selama ini menggunakan LPG non-subsidi yang 5 kg dan 12 kg akan beralih menggunakan LPG bersubsidi 3 kg. Namun kenyataannya penjualan LPG bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Seperti yang terlihat di beberapa pangkalan LPG 3 kg di Kota Malang, meski LPG non-subsidi 12 dan 5 kg naik, namun penjualan LPG subsidi 3 kg tetap stabil. Di salah satu pangkalan LPG 3 kg di kawasan Jalan Kolonel Sugiono, Kota Malang, 160 tabung LPG 3 kg bisa habis dalam sehari. Jumlah tersebut sama seperti saat sebelum LPG non-subsidi naik. Mujiono, penjual LPG 3 kg menjelaskan bahwa permintaan LPG 3 kg di tempat tetap stabil dan tidak ada kenaikan. Mayoritas pembeli LPG 3 kg di tempatnya adalah warung kecil dan rumah tangga. Mujiono juga mengaku pasca naiknya harga LPG non-subsidi, penjualan LPG non-subsidi ditemukan tidak begitu diminati oleh masyarakat. Saat ini harga jual LPG subsidi 3 kg di pangkalan di kisaran Rp16.000. Harga tersebut jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga LPG non-subsidi, yakni Rp100.000 untuk LPG 5,5 kg dan Rp213.000 untuk tabung 12 kg. Ada pengaruhnya nggak sih Pak ke LPG yang subsidi 3 kg ini? Nggak ada, biasa normal. Normal dalam artian penjualannya atau Penjualannya. Biasanya sebelum LPG non-subsidi naik sehari berapa, sekarang berapa Pak? penjualannya? Penjualannya? Tiap hari kan dikirim itu 160 itu Pak. Ya tiap hari dikirim itu. Nanti paling-paling ada sisanya 5, 10 gitu kan. Besok dikirim lagi 160 gitu. Pak, 160 dalam sehari itu pasti habis berarti Pak ya? Ya habis ya, kalau hari Senin itu biasanya habis, kan minggunya libur, nah itu habis. Kalau hari Sabtu paling kebanyakan habis. Kalau hari-hari biasanya ini ya habis ya, ada masih sisa 10, 5 gitu. Nanti malam ada orang jualan-jualan laku gitu. Kan Pak, tiap malam kan banyak warung-warung ini. Pak, berarti untuk pengguna LPG yang 12 kilo tetap nggak beralih ke 3 kilo atau gimana Pak? Nggak tahu kalau itu ya, yang 12 kilo itu. Ini cuma jualan yang 5,5 ini. Tetap ada Pak peminatnya? Ada tapi jarang gitu loh. Kalau ini ya laku tapi jarang, mulai belum naik itu gitu. Sini kan banyak yang dibeli sama masyarakat sini aja. Kalau biasanya yang 5,5 12 kilo kan untuk depot-depot yang besar, terus perusahaan apa. Kalau ini untuk rumah tangga Pak? Iya. Kalau harganya sendiri berapa Pak yang subsidi ini? Yang 3 kilo aja? Yang 3 ini 16 ini jualnya. Rumah tangga beli ya 2 Pak ya? Simon Alfredo melaporkan. Akibat runtuhnya tembok pembatas jalan sekaligus tempat pemasangan besi pengaman jembatan di Jalan Raya Lawang, dikhawatirkan pengguna jalan karena besi pengaman tidak bisa berfungsi maksimal. Banyak pihak berharap tembok pembatas dan besi pengaman segera ada perbaikan untuk keamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Lawang, Kabupaten Malang. Kondisi tembok pembatas pinggir jalan sudah runtuh sejak beberapa waktu yang lalu dan meninggalkan besi pengaman seadanya. Runtuhnya tembok pembatas ini mengakibatkan besi pengaman tidak bisa berfungsi maksimal, baik sebagai pembatas jalan dan pengaman jalan, sehingga kendaraan yang melaju terlalu ke pinggir bisa langsung masuk ke sungai. Jembatan sepanjang lebih dari 4 meteran ini berada di Jalan Menikung, sehingga keberadaan tembok dan besi pengaman ini sangat penting untuk menahan kendaraan, atau setidaknya sebagai pemberitahuan kepada pengguna jalan bahwa di titik tersebut terdapat sungai dan harus diwaspadai. Menurut salah seorang supir mikrolet mengungkapkan kekhawatirannya dengan kondisi jembatan ketika melintas setiap hari, terlebih bagi para pengguna jalan dari luar kota khususnya pada malam hari.
Di lokasi kondisi jembatan baru dipasang barier oleh pihak terkait untuk memberitahukan kepada pengguna agar tidak melintas terlalu ke pinggir jalan untuk keamanan. Banyak pihak berharap tembok jembatan dan besi pengaman segera ada perbaikan untuk keselamatan para pengguna jalan yang melintas. Ya bahaya Pak, takut di sini ya. Kalau nurunkan penumpang di situ kan paling repot ya. Itu kan dulu masih ada temboknya, Pak ya? Ada dulu, sekarang logo sendiri. Oh, logo Jatuh sendiri. Sendiri. Jadi pengamannya sudah nggak bisa maksimal itu, Pak ya? Bisa Pak, kayak takut Pak di sini. Oh gitu, Pak ya? Iya. Tapi ada kemungkinan runtuh apa enggak itu, Pak, kelihatannya? Kayaknya mau runtuh itu. Mau runtuh? Iya. Pak, setiap hari melintas terus-terusan, Pak ya? Iya. Pagi, malam? Iya terus, ya lewat sini. Oh berarti masih ada khawatir juga, Pak ya? Ya, ya khawatir. Pengemudi gimana Pak harapan terkait dengan jembatan ini, Pak? Cepat-cepat diperbaiki Pak. Perbaiki, Pak ya? Kita diperbaiki gimana? Cari Iya. penumpang di situ ya. Aman. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, harga jual cabai rawit di pasar tradisional berangsur turun. Harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp90.000 per kilo, kini turun menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Harga jual cabai rawit pasar tradisional berangsur turun. Dari sebelumnya Rp90.000 kini turun menjadi Rp65.000 per kilogram. Turunnya harga jual cabai terjadi awal pekan ini. Turunnya harga cabai ini dikarenakan pasokan dari petani lancar dan stok di pasar melimpah. Menurut pedagang, harga cabai saat ini turun. Pada Kamis kemarin, harga jual cabai sempat di kisaran Rp36.000 per kilogramnya. Namun pada Jumat harga cabai kembali naik menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Naiknya turunnya harga cabai rawit ini dipengaruhi oleh pengiriman ke luar kota dan pabrik yang meningkat. Sementara, selain harga cabai rawit yang turun, harga jual cabai besar yang sebelum di kisaran 80 kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah juga turun. Untuk harga bawang putih saat ini masih stabil, yakni di kisaran Rp22.000 per kilogramnya. Harga cabai mulai menurun, kemarin turun banyak, sekarang naik lagi. Kemarin cabai kecil sempat 56, sekarang menjadi 60 lagi. Cabai besar turun dari 85 sekarang 75. Terus bawang merah turun semua dari harga 70 sekarang jadi 38. Bawang putih masih stabil 22. Mas, harga kan naik turun, ini pengaruh apa sih Mas? Kalau kayak cabai gini ya pengaruh dari pengepul itu Mas. Kalau pengepul kirim ke luar kota ya ikut naik gitu. Kemarin-kemarin terus turun, mungkin nggak kirim, jadi turun. Tapi kalau stok sendiri? Stoknya banyak Mas kalau jadi. Kalau harga masih fluktuatif gini, di perdagangan seperti apa pengaruhnya? Ya pengaruhnya ya Mas, ya bingung kulaan. Mari duduk terus naik lagi. Kemarin sempat 56, diturunkan, sekarang naik lagi. Tapi kalau permintaan dari konsumen sendiri gimana Mas? Konsumen ya agak, ya daripada yang kemarin-kemarin ya mending sekarang Mas. Ya agak normal lah sekarang. Kalau kemarin-kemarin ya sempat dikurangi. Ini jarang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pasca libur panjang sekolah, para siswa sudah mulai memanfaatkan angkutan umum untuk berangkat dan pulang sekolah. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah penumpang pelajar yang menggunakan angkutan umum. Para sopir mengaku penumpang pelajar bisa sampai 50% dan sisanya penumpang umum. Setelah libur panjang sekolah dan aktivitas sudah berlangsung normal, berdampak pada mulai banyaknya kembali para pelajar yang menggunakan jasa angkutan umum untuk berangkat dan pulang sekolah. Sudah cukup lama angkutan umum jenis mikrolet sepi penumpang pelajar atau anak sekolah, terutama ketika pandemi. Sehingga pelajar belajar di rumah dan ketika masa uji coba pembelajaran tatap muka 50%, para siswa cenderung diantar jemput orang tua. Saat ini pembelajaran sudah berlangsung normal dan sudah mulai banyak para pelajar yang naik mikrolet sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan para supir. Menurut salah seorang sopir jurusan Arjosari Lawang menjelaskan, ketika libur sekolah, para sopir hanya bergantung pada penumpang umum dan itu pun tidak banyak.
Dan saat ini penumpang pelajar mulai meningkat dan bisa mencapai 50% dan sangat membantu untuk menutupi biaya operasional. Di sepanjang Jalan Raya Lawang Cengosari menjadi tempat utama para sopir untuk mendapatkan penumpang karena terdapat cukup banyak lembaga pendidikan sehingga ada harapan tambahan penumpang ketika para siswa pulang sekolah. Gimana Pak ini anak sekolah sudah masuk untuk angkutan Pak penumpang? Bagus? Ya, ada normal lah. Normal Pak ya? Ya. Jadi sudah untuk biaya operasional sudah cukup Pak ya? Sudah cukup. Kebanyakan penumpang apa nih Pak? Umum apa pelajar? Pelajar yang pagi. Ya? Pagi itu. Ya, pelajar nanti jam 1 tahan. Ya? Nanti ada yang pelajar. Oh, Pak kalau dihitung-hitung sumbangan dari penumpang pelajar berapa persen Pak dibanding penumpang umum? Ya, kalau jarak dekat penumpang umum itu kan 3.000. Ya. Kalau pelajar 2,5. Ya. Tapi rame Pak ya pelajar ya? Alhamdulillah. Rame. Kalau normal itu Ya? ya nggak terlalu gimana ya, pulang pergi itu pasti ada angkutan orang Pelajar. anak sekolah itu ada. Berarti ada yang ditunggu ya? Ya, ada yang ditunggu lah. Ada yang ditunggu lah ya. Sampai jam berapa sekarang beroperasional Pak biasanya? Ya kalau ini kan pagi sampai Ya. jam 7 jam 8. Ya. Nanti siang jam 11 sampai sore. Berapa PP ke Arjosari ke Lawang? Ya rata-rata itu satu hari 6 biji. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, akibat pasar cenderung sepi dan transaksi jual-beli menurun, berdampak pada turunnya harga jual sebagian besar komoditi sayuran. Penurunan harga lebih dari 100% ini terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Sementara stok tidak banyak dari petani lokal Malang dan sebagian didatangkan dari luar kota. Beginilah yang terlihat di Pasar Mantung, Kabupaten Malang. Pasar sayuran ini ramai setiap hari mulai pagi sampai menjelang siang. Kendaraan pengangkut sayur keluar masuk pasar untuk melakukan bongkar muat sayuran dan bertransaksi jual beli. Tidak hanya untuk kebutuhan warga Malang Raya, tetapi juga dibawa ke beberapa kota di Jawa Timur maupun ke luar provinsi. Saat ini harga sebagian besar komoditi sayuran mengalami penurunan akibat cenderung sepinya pasar sehingga transaksi jual beli juga ikut turun. Menurut salah seorang pelaku pasar di Pasar Mantung Pujon menjelaskan, harga sayuran saat ini sudah turun sejak beberapa hari yang lalu dan turunnya banyak, antara 50-100%. Di lokasi banyak terlihat masih cukup ramai aktivitas para pedagang, pembeli, dan petani yang membawa sayuran untuk dijual ke pasar. Para pelaku pasar berharap harga bisa stabil sehingga daya beli meningkat dan permintaan pasar bisa kembali ramai. Kalau setelahnya itu ya juga tidak banyak, tapi berhubung pasarnya sangat sepi. Pasar sangat sepi Pak? Sangat sepi. Kenapa sepi Pak? Karena kita ya orang mau bawa belanja ini ya buat mendaftarkan anak sekolahnya, buat belikan baju seragam, buat belikan buku itu. Jadi Oh berarti kalau musim gitu memang sepi Pak? sepi dari dulu. Berpengaruh Pak masuk sekolah itu? Sangat berpengaruh. Untuk harganya berapa yang turun sampai berapa persen turun? Ya sedri itu tadinya 8.000, sekarang hanya 4.000. 4.000 jauh Pak ya? Jauh. Apalagi Pak yang turun Pak? Ya, semua. Apalagi Andewi itu habis dari 10.000 sekarang hanya 4.000. 4.000, mau lebih dari 50% hilangnya Pak ya? Ya 100% lebih. Insya Allah ini ya sampai akhir Agustus insya Allah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kompetisi Liga Santri PSSI Piala Kepala Staf Angkatan Darat memasuki tingkat Korem. Di Korem 083 Baladika Jaya, terdapat 9 tim dari 9 kodim yang berlaga dalam Liga Santri tingkat Korem. Dan nantinya dari 9 yang menjadi juara akan mewakili Korem 083 Liga Santri tingkat Kodim 5 Brawijaya. Kompetisi sepak bola Liga Santri PSSI Piala Kepala Staf Angkatan Darat memasuki tingkat Korem. Di Korem 083 Baladika Jaya Malang terdapat 9 tim dari 9 pondok pesantren yang mewakili 9 kodim di wilayah Korem 083 Baladika Jaya. Liga Santri di tingkat Korem ini resmi dibuka pada Kamis sore di lapangan Balai Negara Rampal, Kota Malang. Pembukaan ini dipimpin oleh Komandan Rindam 5 Brawijaya Kolonel Infantri Teddy Arifianto.
Komandan Dindam 5 Brawijaya mengatakan bahwa tujuan dari Liga Santri ini untuk mencari bibit pemain sepak bola dari pondok pesantren. Dan Dindam juga berharap dengan kompetisi sepak bola Liga Santri PSSI nantinya memunculkan sebuah tim yang akan berkompetisi Liga Santri di tingkat Kodam Liga Brawijaya. Selain pembukaan, juga dilakukan pertandingan pembukaan yang menentukan tim dari Pondok Pesantren Darul Ulum Kota Malang yang mewakili Kodim Kota Malang melawan tim Pondok Pesantren Zagenggong yang mewakili Kodim Kabupaten Probolinggo. Dalam pertandingan tersebut dimenangkan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum Kota Malang dengan skor 3-0. Kompetisi Liga Santri tingkat Kodam 083 Baladika Jaya dibagi menjadi 2 wilayah yakni zona timur terdapat 4 tim pondok pesantren yang berlaga di Situbondo dan Jember. Serta wilayah barat terdapat 5 tim pondok pesantren yang berlaga di lapangan Rampal Kota Malang. Nantinya pemenang akan mewakili Kodam 083 untuk berlaga di tingkat Kodam 5 Brawijaya. Setelah kita mendapatkan tim dari jajaran Kodam 83 itu nanti mewakili di tingkat provinsi, gitu, ya. Jadi sementara ini kita laksanakan pertandingan di tingkat Kodam 83, ya. Karena di tingkat Kodam juga yang lain melaksanakan juga. Berapa tim nanti di tingkat Kodam ini? Di sini ada 9 tim yang ikut di Kodam 83 ini. Ke tingkat Kodam nanti diambil berapa berarti? Tingkat Kodam nanti dilihat dari hasil dari tingkat Kodam, nanti baru ada babak penyisihan dan sampai finalnya nanti. Ya. Kalau tim-tim dari Malang, kira-kira peluangnya seperti apa ini kekuatannya? Wah, dari Malang mudah-mudahan sih hebat-hebat gitu ya. Kita doakan, karena Arema kemarin juara Piala Presiden, wah, mudah-mudahan santri-santri saya juga bagus-bagus gitu ya. Apa yang diharapkan kira-kira dari Liga Santri seperti ini? Ya tentunya kita mendapatkan bibit-bibit unggul ya terkait pemain-pemain berkualitas nantinya ya. Setidaknya kita ada nanti penerus-penerus sepak bola nantinya. Simon Alfredo melaporkan.